Nama saya adalah Lindsay. Hari ini adalah hari peringatan 10 tahun hubungan antara aku dan kekasihku, Chen Yu. Dia pernah bilang bahwa dia akan melamarku pada hari ini. Chen Yu, kamu sudah pulang? Jangan ganggu aku. Ibu Sufei sedang sakit parah. Satu-satunya keinginannya adalah ingin melihat Sufei menikah. Aku harus pergi membantunya. Membantu? Lalu bagaimana caramu membantunya? Bagaimana lagi? Aku akan bersandiwara dalam pesta pernikahan untuk diperlihatkan kepada ibunya. Maksudmu, kamu akan menikah dengan Su Fei? Cuma 3 hari. Ini menyangkut nyawa seseorang. Dulu kamu selalu menjadi yang paling mengerti. Kan? Chen Yu, dia bilang dia tidak akan pernah membiarkanku menghadapi apapun sendirian. 3 hari lagi, untuk memenuhi keinginan ibu kami akan melangkah ke pelaminan. Selamat atas pernikahanmu. Lindsay, apa maksud pesan balasanmu itu? Aku cuma pergi membantunya bersandiwara. Bisa tidak kamu punya sedikit rasa empati? Sudah 10 tahun? Apa kamu masih terus bermimpi yang tidak masuk akal seperti itu? Kak, sedang apa kamu di sini? Aku sudah mengaturnya untukmu. Kamu akan bertunangan dengan Gu Yehan, putra orang terkaya. Segera putuskan hubunganmu dengan Chen Yu sampai bersih. Aku percaya pada cinta kami. Cinta? Dia menjadikanmu pelayan dan menganggapmu sebagai mesin penarik uang. Kamu sebut itu cinta? Nanti saat dia sudah menghisap seluruh keringatmu, kamu tidak akan punya tempat lagi untuk menangis. Lindsay, kamu harus dewasa. Sadarlah dari mimpimu. Kalau kamu sudah memikirkannya baik-baik, hubungi aku. Kak, aku setuju dengan perjodohan itu. Baguslah kalau kamu sudah sadar. Keluargaku juga ingin segera melaksanakan pernikahan. Pernikahan akan ditetapkan 3 hari dari sekarang. Baik, Aku merelakan masa mudaku untuk menemanimu tumbuh dewasa, tapi kamu justru memakai 10 tahun cintaku hanya demi membahagiakan wanita lain. Lindsay, cuci baju-baju ini. Lalu, aku lapar. Apa makanannya sudah siap? Sayang, apakah aku baik padamu? Ya, sayang adalah yang terbaik. Tunggu sampai aku sukses nanti, kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kenapa baju bola ini baru kamu cuci? Besok aku ada pertandingan, apa kamu tidak tahu? Cepat cuci, keringkan untukku. Apa kamu tidak dengar ucapanku? Lindsay, Kalau lapar buatlah sendiri, atau pesan makan saja lewat aplikasi. aku tahu, kamu sedang marah padaku karena masalah antara aku dan Sufei. Tapi, itu masalah hidup dan mati. Bisakah kamu berhenti marah-marah? Aku tidak sedang marah. Sikapmu ini membuatku sangat lelah. Sudahlah. Ini hadiah yang kubelikan untukmu. Jangan bersikap seperti anak kecil lagi. Dia bilang dia ingin menikah. Ini adalah hadiah pernikahan pertama yang dia berikan padaku. Cantik sekali, tapi gesper logamnya itu sangat buruk. Ternyata hadiah untukku adalah barang sisa yang dianggap buruk oleh orang lain. malam ini temuilah Presiden Gu. Jangan lupa. Kak, aku akan segera ke sana malam ini. Terima kasih. Cuma bilang terima kasih saja. Mana makan malamku? Malam ini, aku akan makan di luar bersama temanku. Mau kemana? Berhenti di situ. Mau makan dengan teman yang mana? Pria atau wanita? Dulu saat kamu pergi keluar, kamu juga tidak pernah memberitahuku dia pria atau wanita. Lindsay, coba saja kalau kamu berani tidak pulang malam ini. Gu Yehan ini, karakter dan latar belakang keluarganya sangat luar biasa. Dia sudah sangat berbakat sejak masa kuliah. Bukankah dia jauh lebih baik daripada Chen Yu, Lin Mo, Kak Gu? Saat memilih jurusan dulu,
Aku sudah mengatakannya padamu, bahwa kamu tidak punya bakat di bidang ini. Sekarang kamu baru menyesal? Ayo, Ayu, kita menginap di warnet saja. Aku di sini juga tidak bisa membantu apa-apa. Besok pagi aku akan menjemputmu lagi. Bagaimana ini? Sudah tidak sempat lagi. Jangan menyerah. Kamu sangat berbakat. Gu Yehan. Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Apa Lindsay merasa terkejut? Presiden Gu selalu mengingatmu. Tahukah kamu, kalian berdua terlihat sangat serasi? Chen Yu. Aku merelakan segalanya demi dirimu. Ternyata ada seseorang di tempat yang tidak kulihat yang diam-diam mendukung dan melindungiku. Pulang selarut ini, kamu pergi kemana? Kenapa ada aroma parfum pria? Lindsay, apa jangan-jangan di luar sana, kamu punya pria idaman lain? Si tercium bau alkohol. Katakan, dengan siapa kamu tadi? Dulu saat kamu mabuk berat dan dipapah pulang oleh para wanita itu, aku bahkan tidak menanyakan sebanyak ini padamu. Halo, siapa ini? Oh, ternyata kakak tertua. Iya, benar sekali. Dia baru saja sampai di rumah. Aku akan menjaganya dengan baik. Kakak tenang saja. Ternyata kamu pergi minum bersama kakak. Kenapa tidak mengajakku? Baiklah, aku tahu kamu sedang marah padaku. Tapi kamu juga tidak boleh minum berlebihan, bisa merusak kesehatanmu. Tidak perlu ikut campur. Asal kamu mau memaafkanku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Kalau begitu, kamu nanti tidak boleh lagi. Halo, Sufei, ada apa? Chen Yu, bisakah kamu datang ke rumah sakit sebentar? Ibuku keadaannya sudah gawat. Baiklah, tenanglah dulu. Aku akan segera ke sana. Tetaplah di rumah, jangan kemana-mana. Aku pergi sebentar. Chen Yu? Chen Yu? Chen Yu? Chen Yu? Chen... Jika sudah, lebih baik pikirkanlah baik-baik apa yang sebenarnya kamu inginkan. Terima kasih sudah diingatkan. Setelah menempuh jalan yang begitu panjang, terkadang orang bisa lupa apa alasan awal mereka memilih jalan ini. Tinggal 2 hari lagi, jika dia tetap tidak berbalik, maka akulah yang akan pergi meninggalkannya. Sisi, cepat lihat beranda Sufei. Chen Yu ini sungguh keterlaluan. Dia bilang demi memberiku sebuah keluarga, dia rela memberikan segalanya. Terima kasih atas kerja kerasmu, suamiku. Kita sudah punya mobil sekarang.
Halo, Ayu. Mobilnya rusak. Apa kamu bisa? Kalau mobilnya masih bisa jalan pakai saja dulu. Karierku sedang menanjak sekarang. Setiap sen harus digunakan untuk hal yang penting. Kita harus mempertimbangkan masa depan kita. Jangan buat aku pusing. Mobil ini? Ganti dengan yang itu saja. Bisakah kamu tidak menjadi begitu sombong? Daripada menghabiskan uang ini, lebih baik investasi di proyekku. Ayo pergi, jangan dilihat lagi. Kamu menggunakan apa yang kamu sebut masa depan kita hanya untuk melapangkan jalan bagi wanita lain. Chen Yu, pertemuan kita adalah sebuah kesalahan. Kali ini, biarkan semuanya kembali ke jalan yang benar. Hubungan kita sudah berakhir. Eksisi, kamu masih ada di sini. Syukurlah. Cepat tanda tangani ini, kita akan segera kaya raya. Ini adalah dokumen pengalihan saham perusahaanku dulu. Ada sebuah perusahaan besar yang tertarik dengan teknologi kita dan ingin membelinya dengan harga tinggi. Asalkan kamu menandatangani ini, kita bisa segera mendapatkan banyak uang, penyakit Ibu Sofi bisa disembuhkan, dan masa depan kita pun terjamin. Aksisi, kalung zamrud ini adalah harta pusaka keluarga kita. Simpanlah baik-baik. Ibu, tenang saja. Siksi, proyeknya akan bangkrut. Aku hancur. Mimpiku sudah hancur. Apa yang harus kulakukan? Jualah kalung ini, dan pergilah selamatkan mimpimu itu. Sisi, kamu benar-benar malaikatku. Aku berjanji, saat perusahaanku sukses nanti, aku pasti akan menebusnya. 10 kali, bahkan 100 kali lipat lebih mahal. Nanti perusahaannya akan menjadi milikmu. Semua milikku adalah milikmu juga. Baiklah, aku mempercayaimu. Mimpimu, sekarang mau kamu jual untuk menyelamatkan ibu dari wanita lain, begitu kan? Apa maksudmu dengan wanita lain? Ini adalah perusahaan milik kita bersama. Saat sedang ada kesulitan, kita harus menghadapinya bersama. Bisakah kamu tidak usah seegois itu? Hanya karena kalung butut itu. Kalung rusak, itu adalah satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan ibuku kepadaku. Orang yang sudah tiada tidak akan tahu, tapi kalung itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Ibumu di alam sana pasti juga akan merasa sangat senang. Cepat, tanda tangani dokumen ini. Cepat. Lindsay, kamu sudah gila. Apa kamu tahu berapa banyak uang yang sudah kamu robek? Ini adalah perusahaanku. Jika aku ingin membuatnya bangkrut, maka akan aku buat bangkrut. Sejak kapan kamu menjadi seperti sekarang ini? Aku memang selalu seperti ini. Tapi cintamu yang telah membuatku kehilangan jati diri. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Halo, Ada apa? apa kamu ingat di bawah namaku? Ada sebuah perusahaan bernama Teknologi Kihang. Ingat, bukankah itu yang dibuka hanya untuk main-main dengan pria tak modal itu? Benar? Sekarang, segera lakukan likuidasi kepailitan. Aku tidak ingin melihat nama ini lagi dalam daftar registrasi bisnis. Besok pagi. Baik, aku sudah lama tidak menyukainya. Bukankah kamu menggunakan uang itu untuk menyelamatkan pengantinmu? Sekarang uangnya sudah tidak ada. Impianmu
masa depanmu, dan segalanya milikmu di tanganku. Semuanya sudah berakhir. Kak Yu, kamu dan Sufei akan segera menikah. Bagaimana dengan Lindsay? Dia tidak mungkin bisa meninggalkanku. Kamu tahu tidak? Selama 10 tahun ini, kalau aku suruh dia ke timur, dia tidak akan berani ke barat. Percaya tidak? Cukup satu telepon dariku, dia pasti akan langsung datang menjemputku dengan patuh. Halo? Aku mabuk di tempat biasa. Kemari dan jemput aku. Tidak sempat. Apa katamu? Besok adalah hari pernikahan kita. Tidak bisa menikah karena cinta. Apakah kamu menyesal? Bagaimana kamu tahu kalau orang yang kunikahi bukanlah orang yang kucintai? Kamu masih bisa lanjut membaca buku? Kenapa tidak menjemputku? Siksi, aku tahu aku salah. Sebenarnya, aku sama sekali tidak membelikan mobil untuk Sufei. Kontrak pinjaman itu, aku juga menyuruh orang untuk memalsukannya. Aku hanya ingin mengujimu. Ingin melihat, apakah kamu wanita yang materialistis. Menggunakan pengkhianatan dan kebohongan untuk menguji kesabaranku? Jangan bersikap seolah dirimu begitu mulia. Kamu hanya mencoba menutupi perilaku bermain dua hati dan menyembunyikan rasa tak tahu malumu. Aku tidak tahu malu. Lindsay, jangan tidak menghargai pemberianku. Ini surat undangan pernikahan aku dan Sufei. Kamu harus datang besok. Aku ingin kamu melihat dengan mata kepala sendiri. Aku menikah dengan orang lain. Aku ingin semua orang tahu. Meskipun aku menikah dengan orang lain, kamu Lindsay hanya bisa diam di tempat dan menungguku dengan patuh. Setelah pernikahan besok selesai, kamu harus pulang ke rumah karena kamu hanya milikku seorang. Sisi, kamu memakai pakaian sebagus ini. Ternyata kamu masih memedulikanku. Sudah kuduga, kamu tidak bisa hidup tanpaku. Ayo pergi. Kita pergi ke tempat pernikahan bersama. Biarkan Sufei melihat siapa sebenarnya nyonya di rumah ini. Kamu memakai setelan pengantin pria, dan aku memakai pakaian mewah ini. Tapi sayangnya, kita berdua bukanlah pemeran utama dalam cerita masing-masing. Hari ini adalah pernikahanmu dan Sufei. Kalau aku masuk ke mobilmu, itu tidak pantas. Ternyata kamu berpikiran sangat luas. Aku tahu, kamu bukan tipe orang yang pendendam. Lokasinya ada di restoran Shengyu. Kamu pergilah ke sana dulu. Untuk membantu dekorasi tempat pernikahan, aku akan segera sampai. Baiklah. Saya mengambil keputusan sendiri untuk menetapkan lokasi pernikahan di aula kelas langit Hotel Shengyu. Anda tidak keberatan kan? Anda yang putuskan saja. Wah, Sufei, Kak Chen Yu benar-benar melakukan pengorbanan besar demi Anda. Awalnya saya mengira ini hanya aula pertemuan kecil, ternyata ini ruang tamu kelas langit. Bukankah ini mantan pacar yang dipelihara Kak Chen Yu selama 10 tahun itu? Kenapa sudah tidak punya tempat tujuan lagi hingga datang ke sini untuk mengemis? Jangan bicara seperti itu. Ayu,
Lihatlah, Kak Lindsay, sepertinya masih belum bisa melupakanmu. Dia bahkan sampai mengejarmu ke sini. Lindsay, aku sangat senang karena kamu datang memberikan berkat. Tapi kamu lihat sendiri, sekarang Sufei adalah pengantin wanitaku. Bagaimana kalau kamu pulang saja sekarang? Sepertinya kalian salah paham. Aku datang bukan untuk menghadiri acara pernikahan kalian. Ada perjamuan yang jauh lebih penting yang harus aku datangi. Perjamuan yang lebih penting? Lindsay, berhentilah bersandiwara. Semua aula perjamuan di sini sudah kami sewa. Mana mungkin ada perjamuan lain yang lebih penting? Sekarang, marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut grup Gucci IO, Tuan Gu Yehan, bersama tunangannya yang cantik, Nona Lindsay. Mari beri sambutan yang hangat. Lindsay, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Hanya untuk membuatku marah, kamu sampai sejauh ini menyuruh orang berpura-pura? Siapa pria ini? Coba tebak. Chen Yu, apa yang kamu lakukan? Sixi, aku hanya menganggapnya sebagai adik perempuanku sendiri. Adik perempuan? Memangnya ada adik yang bersikap sepertimu? Selama bertahun-tahun ini aku terus mengalah, tapi pada akhirnya kamu membalasku dengan pengkhianatan berkali-kali. Kali ini, aku tidak akan mempercayaimu lagi. Lindsay, kalau mau ribut, setelah hari ini, terserah seberapa besar pun keributanmu. Sekarang cepat ikut aku pulang. Hentikan. Pesta pernikahan adikku ini bukan tempat untuk dikacaukan oleh anjing gila sepertimu. Kak Lin, ini adalah kesalahpahaman. Persetan denganmu. Ini semua benar-benar hanya salah paham. Ayu melakukan ini untuk membantuku. Makanya pernikahan ini diadakan. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja aku. Baguslah kalau keluargamu datang, sekarang saatnya berhenti berpura-pura. Sampah yang dibuang oleh istriku sepertinya telah dipungut seseorang dan dianggap sangat berharga. Jangan biarkan orang asing mengotori pesta pertunangan kita. Keamanan. Bawa dia dan wanita itu keluar dari sini. Lindsay, jangan pergi. Kembalilah. Akulah yang paling mencintaimu. Ayu, kamu tidak apa-apa. Beraninya dia memperlakukanku seperti ini? Maafkan aku. Ini semua salahku. Kalau bukan demi ibuku, kamu tidak akan dengan Kak Lindsay berakhir berantakan begini. Bagaimana kalau pernikahan kita dibatalkan saja? Lalu kamu kejar Kak Lindsay kembali? Sufei, mengapa kamu menangis? Kurasa ini ada yang aneh. Coba lihat pria di poster itu, sepertinya itu grup Gu, model yang ikut iklan waktu itu. Siapa ya namanya? Sepertinya bermarga Gu. Model? Tentu saja, hanya seorang model kecil, beraninya dia berpura-pura menjadi direktur utama grup Gu. Kurasa ini pasti ulah Lindsay untuk membuatmu marah. Dia sengaja membawanya untuk bersandiwara. Benar. Pasti begitu. Dia sangat mencintaiku. Mana mungkin dia menikah dengan orang lain? Dia hanya ingin melihatku menyesal. Melihatku menderita. Lalu aku berlutut dan memohon kepadanya. Ayu. Tapi, Ayo, pernikahan tetap lanjut. lalu bagaimana dengan Kak Lindsay? Dia saat ini pasti sedang di dalam aula pesta. Menungguku untuk masuk ke sana. Seperti sebelum-sebelumnya. Menunggu aku mengaku salah dan berdamai. Sayangnya aku tidak akan melakukannya. Aku akan membiarkannya tahu bahwa tanpa dirinya pun hidupku bisa tetap megah.
Ayo. Lindsay, permainan ini. Kamu sudah kalah. Tunggu sampai aku selesai menikah. Kita lihat sampai kapan kamu sanggup berpura-pura. Chen Yu, 10 tahun sudah. Akhirnya aku tidak perlu terus mengejar bayanganmu lagi. Kali ini, hubungan kita benar-benar sudah berakhir. Lindsay, apa kau sudah melihatnya? Semua orang mengira kau telah menemukan pendamping kaya. Tapi hanya aku yang tahu, kalau kau sebenarnya hanya bersandiwara. Tunggu sampai hari ini berakhir. Aku ingin lihat bagaimana caramu mengakhirinya. Bu, ibu tenang saja. Aku sudah mendapatkannya. Putriku sayang, akhirnya usahaku berpura-pura sakit tidak sia-sia. Menantu kaya yang sempurna, sudah ada di tangan. Sekarang, kepada kedua mempelai, silakan saling bertukar cincin pertunangan. Tunggu sebentar. Ada apa? Sebenarnya pernikahan ini, aku melakukannya hanya karena emosi. Ini tidak adil bagimu. Cincin ini. Lindsay, aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Aku yakin aku punya cara untuk membuatmu mencintaiku. Ternyata, selama 10 tahun aku mengejar Chen Yu, ada seseorang yang masih berdiri di sana. Menungguku selama 10 tahun. Mempelai pria boleh mencium mempelai wanitanya. Kenapa Lindsay belum juga datang? Dia benar-benar sangat tenang, ya. Selamat datang Tuan. Selamat datang di rumah Nyonya. Gu Yehan, kamu tidak perlu. Kamu adalah nyonya di rumah ini. Kamu suka? Ini adalah rumah barumu. Wah, besar sekali. Kamu suka? Ini adalah kamar yang kusiapkan untukmu, tepat di sebelah kamarku. Lindsay, aku harap awal hubungan kita didasari oleh rasa hormat dan bukannya sebuah transaksi. Saat kamu sudah bisa membuka hati kepadaku, baru kita akan menjadi suami istri yang sesungguhnya. Iya. Halo? Lindsay, aku tahu kamu masih marah. Untuk 2 hari ini bersabarlah sedikit, jangan pulang dulu ke rumah. Aku sudah memesankan kamar di Hotel Hilton untukmu. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Setelah ibunya Sufei pergi, aku akan menjemputmu. Ingat ya, jangan sampai kamu. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku baru saja menghapus beberapa sampah yang tidak berguna. Bu, lihatlah. Besar kan? Bagian ini adalah ruang kerja, dan yang di sana dapur, serta kamar tidur utama. Di sini juga ada balkon yang besar. Bagus, bagus sekali. Mulai sekarang, inilah rumah kita. Lihat, di sana juga ada rak buku. Chen Yu, siapa wanita ini? Hanya mantan kekasih yang tidak penting. Aku lupa membuangnya. Sebagai pria, kamu memang seharusnya memutuskan hubungan secara bersih. Ibu benar sekali. Aku rasa hari sudah mulai gelap. Waktunya untuk makan malam. Ya, Aku sudah memesan tempatnya. aduh, makan di luar hanya membuang-buang uang saja. Begini saja, ibu akan memeriksa kulkasmu. Bu, biar aku yang mengantar ibu ke sana. Tunggu, Bu. Silakan lihat. Wah, isi kulkas ini sangat penuh. Banyak bahan makanan yang bagus. Chen Yu, hari ini coba tunjukkan keahlianmu. Biarkan ibu mencicipi masakanmu. Benar, Chen Yu. Ibuku memang sangat suka masakan rumahan. Lagi pula kau tahu sendiri, kesehatannya tidak terlalu baik. Tapi aku tidak terlalu pandai memasak.
VV ini sejak kecil sudah kumanjakan. Dia tidak pernah bekerja keras di dapur. Kamu sebagai pria, harus lebih mengerti. Cobalah sedikit saja. Kumohon coba ya. Cepatlah ke sana. Cepat, cepat. Kami menunggumu di ruang makan. Ayo pergi. Ini semua belanjaan Lindsay. Biasanya dia yang memasak dan menyajikannya untukku. Mana mungkin aku bisa melakukan semua ini? Halo, nomor yang Anda tuju sedang berada dalam panggilan lain? Sial, apa-apaan ini? Dia masih berani marah kepadaku. Bahkan memblokir nomor teleponku. Tunggu saja sampai aku memberimu pelajaran. Sudah bangun? Ayo sarapan. Wah, hidangannya mewah sekali. Makanlah. Hari ini, apa rencanamu? Aku hari ini berencana untuk pulang sebentar. Pulanglah. Tapi, jangan salah paham. Aku hanya ingin mengambil rumah itu kembali. Benar juga. Hal itu memang seharusnya menjadi milikmu. Sedikit pun. Tidak boleh diberikan pada orang lain. Tidak boleh. Aku merasa tidak tenang. Aku akan menyuruh Lao Zhang membawa beberapa pengawal untuk menemanimu. Wanita milikku, Gu Yehan, sama sekali tidak boleh sampai ditindas orang. Tidak apa-apa. Kenapa kamu berlebihan sekali sih? Ada. Kapan ibumu akan pergi? Lindsay, sudah tinggal di hotel selama 2 hari. Jika terus marah begini, dan tidak mengangkat telepon, benar-benar akan sulit untuk membujuknya kembali. Ibuku hanya mengkhawatirkanku. Jika kamu merasa keberatan, sekarang juga aku akan menyuruhnya pergi. Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku akan mencoba membujuk Lindsay lagi. Tidak apa-apa. Kamu siapa? Kenapa punya kunci rumah kami? Aku sedang bicara padamu. Siapa kamu? Aku adalah pemilik rumah ini. Lindsay, kenapa kamu kembali? Bukankah aku sudah mengirim pesan padamu, agar kamu menginap di hotel dulu? Ini adalah rumahku. Atas dasar apa hanya karena orang-orang yang tidak penting ini, aku harus menginap di luar? Chen Yu? Ini. Apakah dia orang yang ada di fotomu itu? Tidak, Ibu salah lihat. Dia adalah pelayan di rumah kami. Bukankah aku sudah memberimu libur beberapa hari? Kenapa kamu malah kembali? Pelayan? Chen Yu? Aku memang sudah menjadi pelayanmu selama 10 tahun. Mencuci pakaian, memasak, semua hal yang dikerjakan pelayan. Sudah aku lakukan semuanya. Cukup, jaga harga diriku sedikit.
mengingat hasil kerjamu. Sama beberapa bulan ini cukup bagus. Aku akan melunasi gaji bulan ini. Sekarang segera keluar. Kamu tidak disambut di sini. Keluar? Seharusnya kalianlah yang pergi dari sini. Bicara apa kamu? Aduh. Ya Tuhan. Ayu, apa yang sebenarnya terjadi ini? Bukankah kamu bilang rumah ini sudah ditambahkan atas nama VV kami? Sebagai hadiah petunangan? Menambahkan namanya? Chen Yu, kenapa aku tidak tahu bahwa di sertifikat rumah ini, sedari awal, hanya ada namaku saja. Tanpa persetujuanku, kalian tidak ada yang boleh menyentuhnya. Aku berniat untuk... Kamu berniat memberikan rumah yang aku beli lunas kepada kekasih barumu. Sebagai jaminan, begitu kan? Sisi, akhirnya kita punya rumah baru. Kelak kita akan berada di sini, menikah dan punya anak, dan menua bersama. Bagus. Ternyata, kamu adalah mantan pacar yang tak tahu diri itu. Biar ku beritahu ya. Keluarga kami, Ayu, yang dinikahinya sekarang, adalah VV milikku. Kamu itu orang asing? Cepat pergi dari sini. Aku yang harus pergi. Menurutku yang harus pergi adalah kalian. Lindsay, aku sarankan cukup sampai di sini. Tidak bisakah kamu menjaga sedikit harga diriku? Kak Lindsay, kamu jangan terlalu marah. Ini semua salahku. Aku minta maaf padamu. Paling tidak, posisiku sebagai Nyonya Chen akan kukembalikan padamu. Aduh, Kamu tidak apa-apa? Lindsay, lihatlah betapa takutnya Fei Fei karenamu. Kenapa kamu begitu jahat? Benar-benar tak dewasa. Kalian mau apa? Apa yang kalian lakukan? Lindsay, apa yang sedang kamu lakukan ini? aku hanya ingin mengambil kembali sesuatu yang memang milikku. Bawa Tuan Chen ini, beserta kedua wanita itu keluar. Ambil barang-barang mereka, kemasi semuanya, dan lempar mereka keluar. Beraninya kamu. Su Fei, kamu bawa Bibi kembali ke kamar dulu, biar aku yang mengurus ini. Baiklah. Chen Yu, ku beri waktu 24 jam untuk menghilang dari sini. Jika setelah 24 jam, kamu masih ada di sini, aku akan menemui pengacara, dan kita akan bertemu di pengadilan. Lindsay, anggap saja aku memohon padamu. Jangan seperti ini. Masalah ini, nanti aku bisa menjelaskannya padamu secara jelas. Tidak perlu. Foto ini, aku tidak sengaja menjatuhkannya. Memang dasarnya sampah. Sudah benar dibuang saja. Lindsay, Ini, Aku dengar dari Lao Zhang bahwa kamu tidak membawa kembali barang-barangmu. Aku pikir wanita milik Gu Yehan mana boleh tidak punya baju untuk dipakai. Jadi, aku menyuruh mereka membawakan semua pakaian model terbaru ke sini. terima kasih. Kenapa bersikap sungkan kepadaku? Oh ya, ini kiriman dari kakakmu. Dia bilang, kamu ingin menutup perusahaanmu. Iya. Seharusnya, itu memang untuknya. Dulu, aku membukanya hanya untuk bersenang-senang. Sekarang kami sudah berpisah. Jadi lebih baik ditutup saja. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Belum terpikirkan. Mungkin aku akan beristirahat sejenak.
Ini kan, Ini adalah desain kelulusanku waktu kuliah. Kenapa kamu masih menyimpannya? Lindsay, kamu sangat berbakat, tidak seharusnya disia-siakan begitu saja. Lagi pula, meskipun perusahaan itu berawal dari kerja kerasnya, tapi inti kreativitasnya, semuanya milikmu. Aku bersedia berinvestasi padamu dan menjadikannya merek desainer pribadimu sendiri. Terima kasih. Aku tunggu sampai kamu memutuskannya. Aku percaya pada pandanganku, dan aku juga percaya padamu. Baiklah. Begitu dong. Jangan terlalu sungkan dengan suamimu sendiri. Presiden Lin, perihal pembukuan yang Anda minta, terkait masalah saham Tuan Chen Yu, sudah selesai diproses. Sesuai dengan instruksi Anda sebelumnya, setelah dikurangi dengan dana yang dia pakai secara pribadi, serta berbagai tunggakan lainnya, inilah jumlah akhir yang berhak dia dapatkan. Setelah memotong semua biayanya, sisa uang untuk Tuan Chen Yu hanyalah $250 saja. Kirimkan saja padanya. Bagaimanapun juga, dia tetap punya kontribusi. Tuan, mohon maaf, perusahaan hari ini sedang libur untuk renovasi internal. Orang luar dilarang masuk. Orang luar? Lihat baik-baik. Aku adalah presiden direktur perusahaan ini. Tuan, jangan bergurau seperti itu. Kamu hanya seorang penjaga keamanan kecil. Siapa yang memberimu nyali untuk berbicara seperti itu padaku? Jika perusahaan sedang direnovasi, kenapa aku tidak mengetahuinya? Siapa yang memberikan perintah itu? Perusahaan kami hanya punya satu bos, yang bermarga Lin. Beliau sekarang sedang berada di ruang presdir. Sepertinya kamu itu hanyalah penipu yang entah datang dari mana. Cepat pergi dari sini. Bermarga Lin? Lindsay? Lindsay adalah kekasihku. Akulah pemilik perusahaan ini yang sebenarnya. Minggir. Kalau tidak, aku akan segera memecatmu. Sakit jiwa. Presiden Lin kami sudah memberi perintah. Jika ada orang lain yang berani datang dan berpura-pura menjadi presdir, langsung usir paksa dia keluar. Aku akan menelepon Lindsay sekarang juga. Dan kita lihat nanti bagaimana satpam sombong sepertimu akan berlutut dan memohon ampun padaku. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan hubungi kembali beberapa saat lagi. Beraninya dia mematikan teleponku. Baik, Lindsay. Ternyata kamu sudah merasa hebat. Wah, Sufei, apakah ini perusahaan milik kakak ipar? Kelihatannya megah sekali. Kamu benar-benar menjadi nyonya presiden sekarang. Lihatlah, ini adalah kalung yang baru dibelikan oleh Ayu untukku. Bagus kan? Sufei milik kita ini jauh lebih hebat daripada Lindsay. Itu 1000 kali, bahkan 10.000 kali lipat. Ayu, Kenapa kalian datang ke sini? aku dan sahabatku sedang minum kopi di sekitar sini. Jadi kami mampir untuk melihatmu. Ada apa, Kak Chen Yu? Apakah ini artinya kamu tidak senang saat nyonya presiden kita datang berkunjung? Cepat antar kami berkeliling, biar semua orang di bawah mengenal calon ibu bos kita ini. Pasti ini semua adalah ulah Lindsay. Jika aku membawa masuk Sufei juga, masalah ini pasti akan menjadi sangat kacau. Apa yang harus aku lakukan? Halo, Direktur. Apa? Perusahaan ikan butuh orang sekarang? Baik, baik. Aku mengerti, aku akan segera ke sana. Sayang sekali, perusahaanku mendadak ada urusan. Kita baru bisa berkunjung lain kali. Oh ya, kalian tahu tidak? Saat pernikahan kemarin, Lindsay bukannya mencari aktor untuk datang berakting. Model pria yang memerankan bos besar itu adalah pemeran utama pria di iklan kali ini. Kak Chen Yu, Sufei, mau lihat bersama tidak? Kebetulan kita bisa membongkar kedoknya di depan umum. Bukankah ini sangat menarik? Tentu saja. Ini kesempatan bagus untuk memperlihatkan pada Lindsay betapa konyolnya trik kecilnya itu di hadapanku. Ayo pergi. Selamat siang, Tuan Bos. Presiden Lin, tadi ada seorang pria bermarga Chen yang bersikeras mengaku sebagai bos perusahaan ini, lalu meninggalkan benda ini. Buang. Lain kali dia datang lagi, langsung usir saja dia. Baik.
lihat dia ada di sana. Hanya seorang model kecil, beraninya dia berpura-pura menjadi CEO grup Gu dan bersandiwara dengan Lindsay. Jika saja aku belum mengetahui latar belakangnya, mungkin saja aku benar-benar sudah tertipu olehnya. Bukankah ini suami baru, Lindsay? Kenapa? Baru saja selesai menjadi CEO. Sekarang kembali menjadi model kecil lagi? Berapa biaya bayaranmu sekali acting? Berikan harganya dong. Nanti saat aku bertengkar dengan Lindsay, aku akan menyewamu untuk berakting juga. Kamu. Xiaowang, kamu sepertinya sangat percaya diri. Tentu saja, bisa dicintai oleh wanita sekelas Lindsay. Selama 10 tahun, tentu saja aku punya kelebihan tersendiri. Tapi kamu, hanya seorang model kecil, bagaimana bisa disukai oleh Lindsay? Sepertinya karena dia merasa segalanya dariku lebih hebat darimu. Mulai dari pengetahuan, kemampuan, hingga selera dalam memilih wanita. Apa katamu? Apa yang kau lakukan? Memangnya siapa dirimu? Sampai berani berbuat kasar di sini. Memangnya dia siapa? Dia ini adalah CEO Chen Yu dari teknologi Qihang. Seorang model kecil sepertimu beraninya menyinggung Presiden Chen kami? Kamu hanyalah aktor yang bisa disewa dengan sedikit uang. Masih berani sok mulia di sini? Kamu. Apa kamu tahu siapa orang yang berdiri di depanmu ini? Dia adalah... Apa yang sedang kalian debatkan? Ternyata dia masih peduli padaku. Setelah menerima hadiah dariku, dia langsung mengejarku sampai ke sini. Bukankah aku sudah bilang jangan membuat keributan lagi? Kenapa kamu masih mengejarku? Sudahlah, aku tahu aku salah. Setelah ibunya Sufei pergi, aku akan menjemputmu pulang. Kurasa Anda sudah salah paham. Lindsay sekarang tinggal di rumah saya, dan juga kami sudah menikah. Menikah? Lindsay, sandiwara yang kamu mainkan ini cukup luar biasa ya. Sampai-sampai menyewa aktor untuk jadi staf kantor segala. Baiklah, asalkan kamu meminta maaf sekarang dan mengaku bersalah, aku bisa anggap seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Chen Yu, apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku sudah putus denganmu. Sekarang, aku adalah Nyonya Gu. Kalian benar-benar sudah menikah? Lindsay, bagaimana mungkin kamu hanya demi membuatku kesal sampai rela menikah dengan model kecil? Candaan ini, apa tidak keterlaluan? Siapa yang memberitahu Anda kalau Presiden Gu kami hanyalah seorang model kecil? Presiden Gu? Bukankah dia hanya seorang model kelas bawah? Jangan-jangan, dia benar-benar CEO dari grup Gu? Lina, bagaimana caramu bekerja? Berani-beraninya mengabaikan Presiden Gu begitu lama. Presiden Gu, saya benar-benar minta maaf. Semuanya karena orang-orang kami yang tidak mengenali sosok hebat, sehingga menyinggung Anda dan Nyonya. Mohon maafkan kami. Lindsay, mari kita pulang. Jangan biarkan orang-orang yang tidak penting ini merusak suasana hati kita. Lindsay, Chen Yu, apakah Kak Lindsay benar-benar marah? Kalau tidak, bagaimana jika kita pergi dan meminta maaf padanya? latar belakang keluarga Lindsay itu sangat bagus. Standarnya sangat tinggi, dia tidak mungkin menyukai model rendahan seperti itu. Siapa tahu saat ini, dia masih menungguku di depan pintu. Direktur, baru saja ada pesan dari pihak grup Gu. Mereka bilang kalau seluruh kerjasama perusahaan kita dengan mereka telah berakhir sampai di sini saja. Lina, apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu. Aku hanya membawa mereka ke sini untuk melihat-lihat. Salah satu dari mereka ternyata adalah CEO grup, pasti karena Lindsay. Pasti dia yang membuat masalah ini. Siapa yang mengizinkanmu membawa orang luar ke sini? Sekarang, secepatnya, segera kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Direktur, aku... Pergi. Mana orangnya? Ayo, mereka. Tidak mungkin, Lindsay sangat mencintaiku. Tidak mungkin dia menikah dengan orang lain. Ini pasti trik barunya. Dia ingin berpura-pura agar aku benar-benar menyesal. Pasti begitu. Ayu, lihat itu. Ya ampun, itu adalah Maybach edisi terbatas dunia, yang hanya ada 10 unit saja. Cuma sebuah mobil saja. Apa yang luar biasa dari itu? Saat perusahaanku melantai di bursa nanti, barang-barang seperti ini, semuanya akan aku belikan untukmu. Ayu, kamu sungguh baik. Ngomong-ngomong, dulu kamu pernah berjanji untuk memberikan posisi wakil presiden di perusahaanmu kepadaku. Kapan hal itu bisa terwujud?
Hal yang sudah kujanjikan padamu, kapan aku pernah mengingkarinya? Kamu juga sudah lihat sendiri, Lindsay. Baru saja membuat sahabatku kehilangan pekerjaannya, bisakah kamu juga mengatur satu jabatan untuknya? Lindsay, dia yang berbuat masalah, malah aku yang harus membereskannya. Tenang saja, aku akan segera mengaturnya. Ada apa ini? Kenapa Xiaowang tidak mengangkat telepon? Besok saat kembali ke perusahaan, tunggu sampai aku memberinya pelajaran. Ayu, dengan kemampuanmu, perusahaan pasti akan segera melantai di bursa. Sedangkan orang tidak berguna seperti itu, lebih baik segera dipecat saja. Baiklah. Kulihat hari sudah mulai gelap, jadi aku tidak akan ke perusahaan. Ayo aku bawa kamu makan enak. Kita pergi ke restoran genting yang paling mahal di seluruh kota. Benarkah? Tapi ku dengar, sekali makan di sana, harganya sampai puluhan ribu dolar. Memangnya itu seberapa? Ayo ikut aku melihat dunia luar. Halo? Benar. Dia memiliki beberapa kartu tambahan atas namaku. Matikan semuanya sekarang juga. Baik. Maaf. Karena masalahku, kerjasamamu jadi terhambat. Tidak apa-apa. Sebagai gantinya, Nyonya Gu harus mentraktirku makan. Aku baru saja memblokir kartuku, jadi aku tidak punya uang. Tidak punya uang pun tak masalah. Memiliki dirimu saja sudah cukup bagiku. Pergi ke restoran genting. Itu. Nyonya Gu, ini bukan sikap yang benar saat meminta maaf. Aku ingin kamu menemaniku makan dengan perasaan senang. Baiklah. Ayu, hidangan di sini sangat mahal sekali. Kenapa takut mahal? Keluarkan semua hidangan andalan di tempat ini. Tuan, porsi untuk 2 orang mungkin tidak akan habis. Itu akan terbuang sia-sia. Apa kami tidak boleh mencicipinya meskipun tidak habis? Memangnya aku kekurangan uang untuk membayarmu? Cepat kerjakan. Baik, Tuan. Bukankah ini Nyonya Gu? Baru selesai berakting, dan kamu sudah tidak sabar mengejarku sampai ke sini. Apa kamu mau pindah tempat duduk? Tidak usah. Kita belum tahu nanti siapa yang akan ditertawakan. Berhenti berpura-pura. Biaya di sini tidaklah murah. Lelaki simpanan di sampingmu ini tidak akan mampu membayar. Lalu nanti si kaya gadungan sepertimu yang akan keluar uang. Pesan yang seperti biasanya? Oh iya, jangan pakai ketumbar. Kamu bahkan tidak tahu makanan kesukaannya. Beraninya berpura-pura jadi kekasih yang setia? Lindsay sangat suka makan ketumbar. Kamu tidak tahu soal ini pun, kebohonganmu sudah terbongkar. Chen Yu, sepertinya ingatanmu salah kan? Orang yang suka makan ketumbar itu adalah Nona Sophie di sampingmu ini. Kita sudah bersama selama 10 tahun, bahkan hal sekecil ini tentangku. Kamu tidak tahu juga. Kak Lindsay, jangan marah ya. Ayu melakukan ini juga demi kebaikanmu. Kami memesan banyak makanan, bagaimana kalau kita makan bersama? Tidak perlu, aku ingin lihat nanti bagaimana lelaki simpanan ini akan membayar tagihannya. Pelayan, minta tagihannya. Tuan, mohon maaf kartu Anda ini dibekukan. Bagaimana mungkin? Tuan, kartu Anda yang satu ini telah dibekukan. Apakah Anda ingin mencoba kartu lain? Gunakan yang ini. Baik, Tuan. Tuan, kartu Anda yang ini juga telah dibekukan. Lindsay, apakah ini ulahmu? Hanya karena cemburu aku makan dengan Sufei, kamu membekukan semua kartu yang kuberikan padamu. Apa harus melakukannya sesadis ini? Tidak masalah, aku masih punya satu lagi. Baik, Tuan. Tuan, isi di dalam kartu Anda saldonya hanya ada $250. Bagaimana mungkin? Lindsay, apakah benar ini ulahmu? Tuan, mohon untuk tidak mengganggu tamu lain yang sedang makan. Jika Anda ingin makan gratis tanpa membayar dan tidak sanggup membayar tagihan makannya, kami terpaksa akan melapor polisi. Ayu, sebenarnya apa yang terjadi? Ayo pergi. Mereka semua belum bayar. Atas dasar apa kalian membiarkan mereka pergi? Tuan, seluruh restoran genting ini adalah milik Tuan tersebut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
Mohon Tuan dan Nona ini segera membayar, kalau tidak aku terpaksa lapor polisi. Pakai kartu saya saja. Chen Yu, uang ini, kamu harus menggantinya kepadaku. Baiklah, Tenang saja, aku pasti tidak akan memakai uangmu. Bukannya kamu bilang perusahaan itu milikmu? Besok aku ikut ke perusahaan untuk melihatnya. Aku ingin melihat siapa wanita tak tahu malu Lindsay itu. Beraninya bersikap begitu sombong. Baiklah. Halo, Presiden Lin? Di lantai bawah ada seorang tuan bermarga Chen. Dia tidak memiliki janji temu, tapi dia ingin menemui Anda. Dia bilang dia adalah mantan suami Anda. Mantan suami? Dia bilang namanya adalah Chen Yu, dan sekarang dia sedang membuat keributan di lobi. Suruh dia naik ke atas. Ayo jalan. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Lindsay, apa maksudmu? Nama perusahaan sudah berubah, bahkan bidang usahanya pun ganti. Aku ini CEO-nya. Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Cheo, Chen Yu, tolong sadarlah, pemilik resmi perusahaan ini, sejak awal hanyalah aku seorang. Kamu, Waktu itu, kamu bilang ingin menghindari risiko, karena itulah perusahaan ini hanya menggunakan namaku sebagai pemiliknya. Kenapa sekarang setelah perusahaan ini untung, kamu ingin datang mengambil hasilnya? Sisi, aku tahu, kamu masih marah soal urusan pernikahan kita. Aku mengaku, bersalah. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu, tapi kamu juga jangan terlalu keras kepala. Sudahlah, jangan ribut lagi. Ikutlah aku pulang, asal kamu menurut. Perusahaan ini tetap akan menjadi milik kita berdua. Chen Yu, aku minta kamu lihat situasinya baik-baik. Kamu itu sudah beristri, dan aku juga sudah menikah. Sekarang ini, selain urusan hutang piutang perusahaan, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Lindsay, jangan bersikap sombong seperti itu. Kamu pikir aku akan percaya aktingmu dengan model itu? Chen Yu, terserah kamu mau percaya atau tidak. Baik, tunggu saja pembalasanku. Aku ingin lihat, tanpa aku, bagaimana kamu bisa mempertahankan perusahaan ini. Aku tidak akan merendahkan diri lagi di hadapanmu. Ayu, gawat. Pihak properti datang membawa orang, katanya rumah itu bukan milik kita, dan mereka mau mengusir kita. Ibu sangat marah sampai pingsan. Apa? Presiden Lin, masalah rumah itu sudah selesai diurus. Properti itu sudah Anda bayar lunas sebelum menikah. Hak miliknya sudah sangat jelas. Pengadilan juga sudah mengeluarkan surat pengosongan. Baiklah. Lalu untuk perayaan kerjasama dengan grup Gu di perusahaan, tolong kamu mulai persiapkan itu. Baik, Presiden Lin. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Akulah pemilik rumah ini yang sebenarnya. Tuan Chen, tolong lihat dengan jelas bahwa satu-satunya pemilik sah dari rumah ini adalah Nyonya Lindsay. Kami melakukan pengosongan sesuai hukum bagi penghuni yang tinggal secara ilegal. Itu tidak mungkin. Sedangkan untuk wanita tua ini, dia pingsan dengan sendirinya. Berpura-pura sakit begini tidak akan menyelesaikan masalah. Karena Ibu Lin menganggap kalian saling kenal, kami tidak ingin memperbesar masalah ini hingga menjadi memalukan. Jadi silakan Anda pindah dari sini selambatnya hari ini. Ayu, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Jangan bilang kalau rumah ini ternyata bukan milikmu. Rumah ini adalah milikku. Jangan panik dulu, aku akan menelepon untuk menanyakannya. Lindsay, teganya kamu bersikap sedingin ini. Susah payah aku mendapatkan orang kaya. Ternyata si Chen Yu ini mungkin hanyalah seorang sampah yang bukan siapa-siapa. Tanpa bantuan Lindsay, kan? Apa yang sudah aku perbuat? Tadinya aku mengira putriku bisa menikah dengan pria yang mapan, sehingga aku bisa mati dengan tenang. Tidak disangka, dia malah menikah dengan orang yang tidak punya apa-apa, si pria miskin itu. Ayu,
apa yang sebenarnya terjadi. Ibuku hampir pingsan gara-gara kamu. Bu, jangan khawatir. Rumah ini memang milikku. Sejak awal pada sertifikat kepemilikannya sudah tertulis namaku. Ayu, kamu belakangan ini terus-menerus mengalami kegagalan? Apakah karena Lindsay diam-diam menjebakmu? Cepat telepon dan tanyakan. Permisi, apakah Tuan Chen Yu ada di sini? Saya orangnya. Halo, Tuan Chen, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jin Feng, Direktur Proyek dari Zhao Yuan Group. Zhao Yuan Group. Saya tidak mengenal Anda. Anda mungkin tidak mengenal saya, tapi saya mengenal Anda. Saat Anda di teknologi Qihang dulu, Anda memimpin beberapa proyek teknis, perusahaan kami sangat mengaguminya. Cepat tanda tangani ini. Kita akan segera kaya raya. Ini adalah perjanjian pengalihan saham perusahaanku. Ada perusahaan besar yang tertarik dengan teknologi kita dan ingin membelinya dengan harga tinggi. Begitu kamu menandatangani ini, kita bisa segera mendapatkan banyak uang, penyakit Ibu Sufei bisa diobati, dan masa depan kita pun terjamin. Awalnya kami berencana untuk mengakuisisi teknologi Qihang, tapi karena Anda sudah keluar dari sana, pikir kami lebih baik langsung merekrut Anda sebagai tenaga teknis utama. Kami bersedia memberikan gaji $1 juta setahun untuk mempekerjakan Anda sebagai wakil direktur departemen teknologi kami. Apa? Gaji $1 juta setahun? Menantuku yang baik, aku sudah tahu kalau kamu itu punya masa depan cerah. Apa itu benar? Tentu saja. Selama Anda menandatangani kontraknya, Anda bisa mulai bekerja hari ini. Mempertimbangkan kondisi keuangan Anda yang mungkin sedang sulit belakangan ini, perusahaan bisa memberikan uang muka 3 bulan gaji. Baiklah, saya tanda tangani. Aku sudah tahu kalau Chen Yu pasti bisa melakukannya. Meskipun tanpa Lindsay, dia pasti bisa bangkit kembali. Lindsay, apa kamu pikir bisa menjatuhkanku dengan cara ini? Aku akan segera membuatmu sadar siapa yang sebenarnya tidak bisa hidup tanpa siapa. Masih sibuk? Mengenai kerjasama dengan Zhao Yuan Group kali ini, aku ingin memperhalus lagi konsep desainnya. Sebenarnya, dengan adanya hubungan grup Gu, itu tidak akan menjadi masalah besar. Aku tidak ingin mengandalkan orang lain, baik itu kakakku atau kamu. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku, Lindsay, mengandalkan kemampuanku sendiri untuk meraih kesuksesan hari ini. Setelah kerjasamanya berhasil, pada acara perayaan nanti, kita umumkan hubungan kita. Bagaimana? Baiklah, aku ikuti keinginanmu. Tuan Direktur Jin, tenang saja. Semua teknologi inti yang aku miliki di teknologi Qihang akan aku kerahkan ke dalam proyek Zhao Yuan Group kita. Bagus sekali kalau begitu. Masuk. Tuan Direktur Jin, Tuan Wakil Direktur Chen, Presiden Lin dari perusahaan desain Lin sudah tiba. Dia sudah menunggu di ruang rapat. Pergilah. Baik, Lin Design, itu kan perusahaan milik Lindsay. Iya. Mereka ingin membicarakan tentang kolaborasi desain dengan kita. Tidak perlu. Rapat ini, biar aku sendiri yang menanganinya. Lagi pula kami ini teman lama. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Kamu meremehkanku, itu karena kamu buta. Sekarang aku telah direkrut oleh Zhao Yuan Group. Dengan gaji tinggi, Lindsay, belum terlambat bagimu untuk memohon padaku sekarang. Dulu, aku menganggap rasa percaya dirimu yang konyol ini sebagai sebuah kelebihan. Sekeras apapun bicaramu, kamu tidak bisa mengubah kenyataan bahwa aku hebat. Sungguh tak kusangka, suatu hari nanti, kamu akan berakhir memohon kerjasama padaku. Jika sudah tahu hari ini akan tiba, mengapa melakukannya dari dulu? Jika orang yang bekerja sama denganku adalah kamu, menurutku tidak ada yang perlu kita bicarakan. Jangan terburu-buru pergi. Melihat hubungan kita yang sudah 10 tahun ini, asalkan sekarang kamu minta maaf baik-baik padaku dan mengakui kesalahanmu, maka proyek ini akan aku pertimbangkan untuk diberikan padamu. Chen Yu, siapa yang memberimu rasa percaya diri itu? Awalnya kukira kamu sudah mendapat sandaran besar dari Gu Yehan, ternyata dia pun hanya segini saja kemampuannya, sampai membuatmu yang seorang presiden direktur harus turun tangan sendiri mengurus bisnis. Sepertinya suami palsumu itu sama sekali tidak peduli padamu. Aku katakan sekali lagi, minggir dari hadapanku. Aku tidak mau. Lindsay, kamu harus minta maaf padaku hari ini.
Presiden Lin, cepat sekali bicaranya selesai. Direktur Jin, saran saya untukmu, membawa musuh ke dalam selimut. Bisa mencelakaimu di kemudian hari. Halo Chen Yu, Yang Yun sudah kembali dari luar negeri. Besok malam ada pesta ulang tahun untuknya. Datanglah bersama Lindsay. Ya, aku pasti akan datang. Lindsay, karena kamu sangat tidak tahu berterima kasih, maka aku akan menghancurkan harga dirimu. Yang tersisa itu sampai tidak ada harganya lagi. Di depan semua teman lama kita. Apa menurut kalian Chen Yu dan Lindsay masih bersama sekarang? Dua orang ini sudah berjuang bersama sejak masa SMA, sampai lulus kuliah dan sukses merintis bisnis. Benar-benar menjadi pasangan teladan di kelas kita. Pasangan teladan? Mereka sudah lama putus. Aku bahkan dengar belum lama ini mereka menikah di hari yang sama, tapi pengantin mereka bukan satu sama lain. Membicarakan orang di belakang itu tidak baik loh. Yang Yun, kamu kan yang paling dekat dengan Lindsay. Cepat ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Urusan mereka berdua terlalu rumit. Aku sendiri pun tidak begitu paham. Tapi Lindsay akan datang malam ini. Kalian tanya saja sendiri padanya. Baiklah, ayo mari. Maaf membuat kalian menunggu lama. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian. Ini adalah tunangan saya, Sufei. Chen Yu, kamu benar-benar sudah putus dengan Lindsay? Mau bagaimana lagi? Keluarga Lindsay tidak menyukaiku dan bersikeras mencarikannya pasangan kencan yang kaya raya. Aku tidak mungkin menghambat masa depannya kan? Masa sih? Lindsay terlalu realistis. Kamu kan wakil presiden direktur grup Zhao dengan gaji $1 juta setahun. Dia masih berani meremehkanmu? Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Setelah putus denganku. Bahkan perusahaannya tidak sanggup beroperasi lagi. Kemarin dia bahkan datang ke Zhao Yuan Group untuk memohon kerjasama kepadaku. Meskipun kalian sudah berpisah, kamu masih begitu berbaik hati. Ayu benar-benar penuh kasih dan setia. Ayu sangat setia kawan. Sekarang sudah sukses, jangan lupakan kami teman-teman lama ini ya. Tentu. Tentu saja. Ayo duduk. Sisi, kamu datang juga? Lindsay, kok kamu datang sendirian? Mana suamimu? Dengar-dengar kamu sudah menikah, tapi tidak mengundang kami untuk merayakannya. Dia sibuk bekerja dan tidak bisa datang. Jangan-jangan hubungan kalian tidak harmonis? Seberapa kaya pun suamimu, tetap tidak bisa menandingi orang yang pernah berjuang bersama. Kita ini teman lama, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Jangan bicarakan itu lagi. Ayo, Sisi, duduklah di sampingku. Lindsay, kamu benar-benar melewatkan pria yang baik. Lihatlah betapa suksesnya Chen Yu sekarang. Dia sangat baik kepada istrinya. Lindsay, kejadian di perusahaan hari itu adalah salahku. Aku tidak seharusnya mempermalukanmu. Begini saja, hari ini di hadapan semua orang, kamu harus meminta maaf padaku baik-baik. Mengingat hubungan kita yang sudah terjalin selama bertahun-tahun, proyek Zhao Yuan Group itu akan aku setujui. Maaf, siapakah yang bernama Nona Yang Yun? Saya sendiri. Ini adalah hadiah ulang tahun yang dipersiapkan khusus oleh suami Nona Lindsay untuk Anda. Selamat hari ulang tahun. Ini pasti menghabiskan banyak uang kan? Lindsay, apa pekerjaan suamimu? Dia sangat kaya sekali. Bos kami juga berpesan, untuk Nona Yang Yun dan teman-temannya, semua konsumsi malam ini akan ditanggung oleh bos kami, yaitu suami dari Nona Lindsay, semuanya gratis. Sisi, suamimu? Tidak mungkin kan kalau dia itu presiden direktur grup Gu, si Gu Yehan itu? Jangan mau ditipu olehnya. Siapa tahu semua barang-barang ini, dia sendiri yang beli hanya demi pamer. Lagi pula, hanya untuk menyogok pelayan agar mengatakan hal itu, tidak akan memakan banyak biaya. Benar sekali, saat Chen Yu menikah denganku, dia memberiku sebuah salon kuku loh. Beberapa wanita memang terlalu gengsi, hanya untuk terlihat kaya. Oh, Lindsay. Ngomong-ngomong, bukankah suamimu juga seorang model pria? Beberapa waktu lalu, dia berpura-pura menjadi presiden Gu di pesta pernikahan, dan sekarang melakukan drama ini lagi. Sebenarnya kamu tidak perlu menjadi sebegitu sombongnya. Kita semua kan orang biasa. Kami tidak akan menertawakanmu. Lindsay, apa kamu berani di depan semua orang memanggil suamimu kemari? Agar semua orang bisa melihat apakah dia benar-benar si Gu Yehan? Kenapa tidak berani? Merasa takut sekarang? Cih, aku akan berkata jujur di sini. Jika suaminya memang benar-benar presiden direktur grup Gu, yaitu Gu Yehan, aku, Chen Yu, akan berlutut di tempat ini dan memanggilnya nyonya besar. Tapi jika bukan, kamu, Lindsay, harus mempertanggungjawabkan sikapmu yang mata duitan itu. Berlututlah di hadapanku dan memohon maaf. Yun, maafkan aku, acara ulang tahunmu. Jadi berantakan gara-gara aku. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sisi,
Jangan hiraukan dia sudah gila. Mau pergi? Boleh saja. Sekarang telepon suamimu untuk menjemputmu ke sini, biar kita semua melihatnya di depan pintu. Melihat apakah orang yang datang benar-benar Guyehan. Benar sekali, Lindsay. Daripada cuma bicara saja, buktikan sekarang juga. Kalau kamu merasa tidak bersalah, suruh dia datang sekarang. Dia akan datang. Sisi. Menurut kalian, suami Lindsay itu sebenarnya siapa? Kelihatannya meragukan, pasti seperti yang dikatakan Chen Yu. Dia cuma pura-pura demi harga diri. Lindsay, jangan berpura-pura lagi. Masih belum terlambat untuk mengakui kesalahan sekarang, sebelum kamu makin menyesal nanti. Siapa itu? Tampan sekali. Benar-benar, melihat mobil ini, dia pasti bukan orang sembarangan. Ternyata dia adalah Kak. Sudah kuduga, dia hanya sedang menggertak. Kak, mengapa kamu datang ke sini? Jadi kamu orangnya yang membawa orang-orang ini untuk menindas adikku? Kak Lin, Anda salah paham. Kami hanya sedang reuni teman sekolah. Hanya bercanda. Bercanda? Bahkan terhadap adik perempuan milikku, Linmo, apakah orang rendahan sepertimu pantas untuk bercanda? Kamu bisa seperti sekarang karena memanfaatkan adik perempuan milikku, merasa sudah hebat dan bisa terbang sekarang, ya? Chen Yu, hari-hari indahmu sudah berakhir. Adik perempuan, aku akan mengantarmu pulang. Ayu, tapi Semuanya sudah melihatnya sendiri. Orang yang datang itu sama sekali bukan Guyehan. Dia hanya mencari seorang kakak kaya untuk pamer. Biar aku beritahu kalian, aku pernah bertemu dengan CEO grup Gu yang asli. Dan dia sama sekali bukan model yang ada di pesta pernikahan itu. Perempuan ini, Lindsay, telah berbohong dari awal sampai akhir. Dia benar-benar seorang penipu. Jika kalian tidak percaya, beberapa hari lagi ada perayaan grup Gu. Aku sebagai perwakilan Zhao Yuan Group bisa membawa kalian semua untuk melihatnya langsung. Mari kita lihat suami si Lindsay itu. Sebenarnya dia itu sampah macam apa? Chen Yu pergi ke Zhao Yuan Group. Apa yang ada di genggamannya? Itu adalah teknologi inti perusahaanmu pada saat itu. Sepertinya tidak mungkin. Karena itu melanggar hukum. Apa ada yang tidak dia berani lakukan? Teknologi itu, saat itu aku sudah meminta bantuan pada banyak teman agar kau bisa belajar sedikit demi sedikit di tempatnya. Jika sampai bocor, itu tidak akan berpengaruh bagi Lin Group, tapi akan sangat berdampak buruk bagi perusahaan temanku. Adik perempuan, saat waktunya tiba nanti, janganlah merasa tidak tega lagi. Baiklah. Kak, aku mengerti. Chen Yu dia itu hanyalah pengertak belaka. Segera, Zhao Yuan Group akan menyadari bahwa kemampuannya tidak cukup kuat untuk menyokong ambisinya. Ah, benar juga. Ini adalah undangan konferensi pers Zhao Yuan Group. Mereka akan membentuk tim riset baru dan mengumumkan Chen Yu sebagai pemimpinnya. Kebetulan aku harus keluar negeri. Gantikanlah aku ke sana. Kesempatan bagus untuk mempermalukannya. Kau rela memberikannya padaku. Haha. Sekarang yang lebih aku pedulikan adalah kapan kau dan Guyehan akan menjadikanku seorang paman? Jangan lagi membuang waktu demi Chen Yu itu. Turunlah. Sudah sampai rumah? Kenapa malah melamun? Kau sudah menikah? Jangan selalu terpikir ingin pulang ke rumah orang tua. Cepatlah. Ayo pulang ya. Maaf, sudah semalam ini, aku malah mengganggumu. Biar aku bantu mengeringkan rambutmu. Ternyata, rasanya sangat dicintai dan dilindungi. Seperti ini ya, Guyehan, bertemu denganmu adalah kebahagiaan terbesarku. Ibu, apa ini tidak terlalu cepat? Mana ada cepat? Chen Yu baru saja saat kamu sedang mandi, pergi menelpon dan bicara tentang masalah perceraian. Ini sudah jelas dia ingin memanfaatkan momen kenaikan jabatanmu sebagai ketua tim peneliti, supaya Lindsay bisa berubah pikiran. Tidak mungkin. Chen Yu sudah melakukan hal yang sangat keterlaluan kepada Lindsay, mustahil bagi mereka untuk berbaikan kembali. Aku dan dia, jalani perlahan saja. Aduh, kepolosanmu ini. Ibu tidak tahu kamu turunan siapa. Lihatlah, Chen Yu saat ini saja masih menyimpan foto bersama Lindsay. Mungkinkah dia sebenarnya hanya ingin? Makanya itu, ayo, cepat buat ini jadi ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Ibu, cepatlah.
Kenapa kamu tidak kembali ke kamarmu? Ayu, ibu bilang malam ini dia sulit tidur dan ingin tidur sendirian. Putriku sayang, berusahalah lebih keras. Kamu harus segera memastikan hubungan kalian menjadi nyata. Ikat dia sepenuhnya. Tadi saat sedang makan, dia masih mengungkit soal Lindsay itu. Malam ini, Apa-apaan ini? Ayu, aku tidak ingin bercerai. Kita sudah menjadi suami istri. Sufei, apakah kamu lupa kurasa? Awalnya kita hanya menikah kontrak. Menikah kontrak? Awalnya, kau bilang hanya 3 hari, tapi sekarang sudah berlalu 1 bulan. Lagi pula, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam pekerjaan, kamu sangat memperhatikan segalanya. Ibuku juga sangat puas padamu. Orang-orang di kampung halamanku semuanya sudah tahu, kalau aku sudah menikah denganmu. Sepertinya kamu salah paham. Aku bersikap baik padamu. Hanya menganggapmu sebagai adikku sendiri. Walaupun Lindsay sangat egois, tapi masih ada perasaan di antara kami. Setelah pelajaran kali ini, dia seharusnya akan banyak berubah. Setelah ibumu pulang ke kampung, kita akan bercerai. Kedepannya, kamu tetap akan menjadi adikku. Jangan tinggalkan aku. Lindsay sudah bersama pria lain, dan menikah. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Lagi pula, bukankah kamu juga, karena pengkhianatan Lindsay padamu, jadi sangat membencinya? Semua yang kulakukan ini, hanyalah untuk memancing Lindsay. Membuatnya cemburu, agar dia tahu siapa pemimpin sebenarnya dalam hubungan ini. Sekarang tujuanku sudah tercapai, dan sebentar lagi dia akan kembali ke pelukanku. Besok kita akan pergi untuk mengurus surat perceraian. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu merugi. Toko kuku yang kubuka untukmu sebelumnya, anggap saja itu sebagai kompensasimu. Kompensasi? Aku telah mengerahkan seluruh siasatku, bukan hanya demi sebuah toko kuku kecil. Aku susah payah mendapatkan suami kaya, ternyata kamu masih memikirkan wanita tak tahu malu itu. Chen Yu, Lindsay, apa yang tidak bisa kudapatkan, jangan harap kalian bisa mendapatkannya. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian hidup bahagia bersama lagi. Baiklah. Semua terserah padamu. Xiaoli, pergi dan bantu aku dapatkan beberapa undangan perayaan grup Gu. Beberapa teman lamaku itu, semuanya ingin membuka wawasan mereka. Baik, Wakil Direktur Chen. Oh benar, konferensi pers akan segera dimulai. Anda sebaiknya bersiap untuk ke sana. Pergilah. Halo, saya kesini untuk menghadiri konferensi pers. Mohon maaf, Nona Lin. Setelah terakhir kali Anda datang untuk membahas kerjasama, Ketua Tim Chen kami sangat tidak senang, dan sudah melarang segala bentuk hubungan dengan perusahaan Anda. Nona Lin, lebih baik Anda pergi saja. Saya punya surat undangan dari Pak Jin. Aduh, aku kira siapa? Bukankah ini Wakil Direktur Chen, mantan kekasih yang selalu mengejar-ngejarnya itu? Kak Lindsay, kenapa kamu mengejar sampai ke sini? Ayu sekarang sangat sibuk. Kalau kamu begini, dia akan merasa sulit. Kenapa? Perusahaanmu sendiri sudah tidak bisa berjalan lagi ya, lalu mau datang ke sini untuk memohon pada Kak Chen Yu agar memberimu jalan hidup? Aku bukan datang untuk mencarinya, aku adalah mitra bisnis yang diundang oleh Zhao Yuan Group. Mitra bisnis? Cuma kamu, lihat dulu statusmu seperti apa. Aku adalah mitra bisnis yang diundang untuk datang oleh Zhao Yuan Group. Siapa yang mengizinkan kalian berbicara seperti itu kepada pihak klien? Masih mau berpura-pura, kamu hanya melihat Kak Chen Yu sudah sukses dan ingin berlutut memohon ampun padanya kan? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Karena kamu bilang datang atas undangan rekan kerja, maka kamu pasti sudah memberikan pemberitahuan sebelumnya, bukan? Nona resepsionis, permisi, apakah Anda menerima pemberitahuan? Dia adalah presiden dari perusahaan kecil yang gagal, bernegosiasi kerjasama dengan Presiden Chen. Kak Lindsay, jika kamu sangat ingin Ayu membantumu, aku bisa membantumu memohon padanya. Bagaimanapun kalian pernah menjadi suami istri, masih ada sedikit perasaan yang tersisa. Apa yang kalian debatkan di sini? Kenapa? Akhirnya kamu menyesal? Jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin saat perasaanku membaik, aku akan memberimu kesempatan. Agar kamu bisa ikut aku pulang. Benar, kamu juga harus lihat apa status Kak Chen Yu sekarang. Wanita buangan sepertimu sama sekali tidak layak untuknya. Jaga ucapanmu baik-baik. Apa yang terjadi? Jangan menghalangi pintu, acara peluncuran akan segera dimulai. Maaf Nona, Anda ini siapa? Hari ini aku datang bukan mewakili perusahaanku untuk menghadiri peluncuran grup ini, tapi aku mewakili grup Lin. Presiden Lin Anda adalah petinggi dari grup Lin? Aku bukan orang dari grup Lin, tapi presiden direktur grup Lin adalah kakak laki-lakiku. Aduh, ternyata Anda adalah putri dari keluarga grup Lin. Lihatlah mataku ini, sungguh tidak mengenali orang hebat, hingga menelantarkan tamu terhormat. Pak Jin, orang-orang dari perusahaan Anda sepertinya terhadap grup Lin memiliki sedikit prasangka. Mana berani, ini semua karena kesalahan manajemenku. Jangan khawatir Nona Lin, aku menjamin di perusahaan kami nanti, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Kalian berdua buta sekali ya. Tahu tidak siapa dia? Dia adalah putri dari grup Lin. Kalian berani sekali menghalanginya. Direktur Jin, aku tidak tahu. Putri keluarga Lin? Pergi kalian semua. Sekarang, segera. Saat ini juga, pergi ke bagian personalia untuk mengundurkan diri. Perusahaan Zhao Yuan Group kami
tidak akan memelihara kalian yang sama sekali tidak tahu diri. Redakan amarah Anda, Nona Lin. Tidak perlu mengotori tangan dengan orang tidak penting semacam itu. Mari silakan masuk ke dalam, konferensi pers akan segera dimulai. Kenapa Anda tidak bilang dari awal, Nona Lin, kalau Anda adalah adiknya Tuan Linmu? Tentang kerjasama kita dengan grup Lin sebelumnya, menurut Anda apa bisa dilanjutkan kembali? Kami dari Zhao Yuan pasti akan memberikan 200% ketulusan. Tidak perlu, karena tidak berjodoh tidak usah dipaksakan. Kak Chen Yu, apakah dia benar-benar putri keluarga Lin? Bukankah kamu bilang padaku bahwa dia hanya punya sedikit uang saja? Aku juga tidak tahu jika dia sekaya itu. Mengapa dia membuka perusahaan sekecil ini? Ayu, siapa nama kakak Lindsay? Linmo. Linmo. Dia benar-benar presiden direktur grup Lin. Ternyata dia benar-benar putri dari grup Lin. Pantas saja kakaknya mengendarai Maybach. Pantas saja dia sangat percaya diri. Wanita sehebat ini ternyata telah mencintaiku. Selama 10 tahun, dia bukannya tidak mencintaiku lagi. Dia hanya sedang mengujiku. Bahkan tanpa latar belakang keluarganya, aku bisa mengandalkan diriku sendiri untuk menjadi layak baginya. Ya, pasti begitu. Ayu, apa yang harus kita lakukan? Apa maksudmu? Ayo masuk saja. Sedangkan untukmu, sudah 2 kali karena menyinggung klien, kamu dipecat. Aku juga tidak bisa membantumu lagi. Pergilah sendiri. Sufei, tolong minta dia membantuku memohon, bukankah kita ini teman baik? Ayu saat ini sedang berada di masa puncak karirnya. Kamu tidak boleh merepotkannya. Bantu saja di toko kuku milikku. Aku akan menggajimu. Tidak butuh kebaikan palsumu itu. Kalian berdua benar-benar pasangan yang menjijikan. Sudahlah, dia cuma orang bodoh. Jangan biarkan dia merusak suasana. Ayo, kita masuk. Pertunjukan hebatnya baru saja dimulai. Proyek yang aku pimpin ini, sistem interaksi cerdas Tianchong, akan benar-benar mengubah tatanan industri yang ada sekarang. Kompleksitas algoritma intinya dan kemampuannya dalam memprediksi masa depan adalah yang pertama kali ada di industri ini. Ia akan memimpin sebuah era yang benar-benar baru. Wakil Direktur Chen adalah aset terbesar. Bagi perusahaan Zhao Yuan Group kita, dia adalah harapan masa depan kita. Dengan adanya dia, masa depan kita tidak akan terbatas. Lindsay, kamu lihat itu? Inilah hebatnya pria milikmu. Sebentar lagi aku akan membuatmu kembali ke sisiku dengan sukarela. Maaf menyela sebentar. Aku sangat meragukan berkas yang baru saja dipresentasikan oleh Wakil Direktur Chen. Apa maksudmu? Karena inti dari teknologi paten dalam dokumen tersebut adalah milikku. Apa pemegang patennya adalah Nona Lin? Bukankah ini termasuk pencurian komersial? Semuanya, tolong jangan salah paham. Paten ini adalah hasil penelitian saya bersama Lindsay. Kami adalah sepasang kekasih, dan kami adalah pemilik bersamanya. Awalnya, untuk berterima kasih kepadanya, barulah saya mencantumkan namanya juga dalam paten ini. Berarti perusahaan kita akan terikat erat dengan Lin Group? Bagus sekali. Kekasih? Chen Yu, apa kamu sudah gila? Tunanganmu bahkan sedang duduk di bawah sana. Lindsay, jangan membuat masalah. Setelah hari ini berakhir, semua kehormatan ini akan menjadi milik kita berdua. Nanti, dengan latar belakang keluargamu, karierku akan melonjak pesat. Aku juga akan bekerja sama dengan perusahaan kecilmu itu. Kita akan menyatukan kekuatan dan meraih masa depan bersama. Kita? Atas dasar apa? Aku harus bekerja sama denganmu. Lagi pula, teknologi paten ini jelas-jelas milikku. Mengapa aku tidak boleh keberatan? Nona Lin, permisi. Apa hubungan Anda yang sebenarnya dengan Tuan Chen saat ini? Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Tuan Chen. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah menikah, karena itu akan memengaruhi perusahaan dan reputasi Gu Yehan. Konferensi pers kali ini, semua tanggung jawab ada pada perusahaan Zhao Yuan. Jika kalian menginginkan teknologi inti yang ada di tangan saya, maka belilah dengan cara yang adil dan jujur. Jika tidak, tim pengacara saya akan menuntut kalian sampai tuntas. Apa sebenarnya yang sedang terjadi ini? Orang macam apa yang kamu rekrut? Chen Yu, bagaimana caramu bekerja? Jika tidak dijelaskan dengan jelas, perusahaan akan memintamu menanggung semua konsekuensinya. Tuan Bos, Anda jangan terburu-buru. Paten-paten ini milik saya. Hanya saja secara resmi terdaftar atas namanya. Dia saat ini sedang merajuk kepada saya. Tapi kami akan segera menikah. Menikah? Hari ini kamu bahkan membawa istrimu, tapi masih berkhayal ingin menikah dengan Putri Lin Group? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Bagai pungguk merindukan bulan. Tuan Bos, saya. Kamu dipecat. Semua kerugian reputasi dan ekonomi pada konferensi pers hari ini. Kamu yang menanggung semuanya. Tuan Chen. Aku tidak tahu, jangan tanya aku. Jangan tanya aku. Pria ini benar-benar tamat. Aku harus segera pergi dari sini.
Lindsay, mengapa kamu melakukan ini? Ini karena perbuatanmu sendiri. Aku akui, aku kalah dalam persaingan ini. Maafkan aku. Aku salah. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Tapi, aku sudah bicara dengan Su Fei. Tadi pagi, sudah memulangkan ibunya ke kampung halaman. Besok, aku akan ke kantor sipil untuk menceraikannya dan benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Sisi, aku benar-benar tahu aku salah. Keluargamu sangat berkuasa. Aku tidak bisa melawanmu. Aku mohon maafkanlah aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Chen Yu, kenapa kamu begitu percaya diri? Apa? Mengapa kamu berpikir bahwa semua yang aku lakukan padamu adalah agar kamu kembali, dan kemudian aku akan kembali ke sisimu? Bukankah begitu? Sejak malam sebelum pernikahanmu, saat kamu memintaku merelakanmu untuk menikah dengan Su Fei, sejak kamu menjual barang peninggalan ibuku demi melapangkan jalan untuk wanita idamanmu, hubungan di antara kita sudah benar-benar berakhir. Itu tidak adil. Semua itu bohong. Waktu itu aku hanya berakting saja. Bukankah kamu juga mencari seorang pria untuk berakting di depanku? Sekarang kita sudah impas. Aku tidak peduli itu bohong atau bukan. Tapi apa yang kulakukan ini nyata? Aku sudah menikah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Satu cincin lamaran saja, aku menunggunya selama 10 tahun. Tapi kamu malah memakaikannya di jari wanita lain. Apa kamu tahu? Suamiku juga menungguku selama 10 tahun. Sekarang aku sangat bahagia. Dan hubungan di antara kita sudah bukan apa-apa lagi. Ini semua rencanamu. Kamu hanya ingin membuatku mengakui bahwa tanpamu aku bukanlah apa-apa. Aku kalah. Sekarang janganlah keras kepala. Ayo pulang bersamaku. Chen Yu, hubungan kita memang sudah benar-benar berakhir. Lindsay. Lindsay, barang ini sudah kutebus kembali sejak lama. Sebenarnya aku berencana untuk memakainya saat melamarmu nanti. Shixi, ini adalah pusaka turun-temurun keluarga kita. Mimpiku sudah hancur. Jualah ini. Pergilah dan wujudkan mimpimu itu. Aku berjanji, setelah perusahaanku sukses nanti, aku pasti akan menebusnya kembali 10 kali. Bahkan 100 kali lipat. Sisi, pikirkanlah tentang perasaan kita selama bertahun-tahun ini. Kenanglah kembali masa-masa indah. Kita dulu, kembalilah padaku. Ya, aku benar-benar mengaku bersalah. Sisi, apa kamu sudah memaafkanku? Ada $1 juta di sini. Apa maksudnya ini? Dulu, demi impianmu, aku menjual kalung ibuku, dan sekarang kamu telah menebusnya kembali. Aku sangat berterima kasih padamu. $1 juta ini, anggap saja sebagai tanda berakhirnya. Perasaan terakhir di antara kita. $1 juta? Lindsay, hubungan kita selama 10 tahun. Di matamu hanya bernilai $1 juta? Aku sangat menghormati perasaan masa lalu kita. Hanya saja aku salah dalam menilai orang. Chen Yu, aku mengakuinya. Tapi aku tidak menyesali 10 tahun ini. Itu adalah pelajaran berharga untuk masa mudaku. Pelajaran? Kamu hanya menganggapku sebagai sebuah pelajaran? Pegang uang $1 juta ini baik-baik. Kembalilah ke kampung halamanmu, dan hiduplah dengan tenang. Hubungan di antara kita benar-benar sudah berakhir. Sisi. Sisi, aku salah. Tolong maafkan aku. Chen Yu, selamat tinggal. Aku menggunakan 10 tahunku untuk mencintai orang yang salah. Hari ini, aku akhirnya benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada diriku yang rendah di masa lalu. Sudah kembali? Suamiku, kamu sudah bangun. Sayang, aku agak lelah. Bisakah kamu menggendongku untuk tidur?
Aku beritahu kamu, Chen Yu ini benar-benar seorang pria miskin yang sombong. Sudah tidak punya uang, dia masih berlagak kaya dan membuatku kebingungan. Sekarang rasakan akibatnya. Dia sudah dipecat dari Zhao Yuan, ditambah lagi punya hutang di mana-mana. Benar-benar sial. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Memangnya, apalagi yang bisa kulakukan? Besok aku akan mengurus surat perceraian. Tapi salon kuku butut yang dia berikan padaku itu, sudah kujual dengan harga murah. Aku akan membawa uangnya ke kota baru. Aku tetap bisa menjadi wanita kaya yang berkelas. Sudah dulu ya, ada orang datang. Siapa ya? Kamu cari siapa? Maaf, apakah ini rumah Tuan Chen Yu? Aku tidak punya uang, kami sudah berencana untuk bercerai. Kalau kamu ingin menagih hutang, cari saja Chen Yu. Jangan datang padaku. Nona Sophie, Anda sudah salah paham. Saya datang menemui Tuan Chen untuk melakukan sebuah transaksi. Hanya saja dia memblokir nomor saya, maka dari itu saya memberanikan diri datang kemari. Transaksi? Saya berharap Tuan Chen bisa menjual berkas teknologi inti dari sistem Tianchong kepada saya. Menjualnya padamu? 10 juta dolar. Asalkan dia setuju, masalah hutang-hutangnya, saya juga bisa membantunya menyelesaikan sebagian. Baiklah kalau begitu, saya akan menyampaikannya padanya. Terima kasih. $10 juta. Si bodoh Chen Yu itu pasti akan menggunakan uang itu untuk bayar hutang, lalu melanjutkan hayalannya yang mustahil itu. Untuk apa? Atas semua kerugian yang kualami belakangan ini, aku pantas mendapatkan sedikit kompensasi. Uang ini harus menjadi milikku. Ketemu. Su Fei, Ketemu. Su Fei. Apa yang sedang kamu cari? Salah satu lipstikku hilang. Aku pikir terjatuh di sini. Apa kamu sudah menemukan tempat tinggal? Sudah. Kamu tidak perlu khawatir. Selama ini aku juga sudah merepotkanmu. Bukan masalah. Ambillah kartu ini. Di dalamnya ada 500.000 dolar. Selain itu mengenai mobil yang kubelikan dulu, dan juga ruko salon kuku itu. Bisakah dijual dulu? Aku ingin menggunakan uang itu untuk membangun kembali usahaku. Ayu, aku sungguh minta maaf. Mobil itu sudah dibawa adikku pulang ke kampung halaman 2 hari yang lalu. Orang-orang di desa tahu kalau itu miliknya. Jika kamu memintanya kembali sekarang, orang tuaku akan merasa sangat malu. Lalu bagaimana dengan salon kukunya? Karena sahabatku melihatku sedang kesulitan, dia sudah mengambil alih salon kuku itu. Uangnya sudah kukirim pulang untuk biaya pengobatan ibuku. Begitu rupanya. Ayu, jangan berkecil hati. Dengan kemampuanmu, kamu pasti akan sukses. Benar saja, tidak setiap wanita, sama seperti Lindsay, yang rela memberikan segalanya demi aku. Wanita bodoh itu, meski hari ini hanya memberiku $1 juta, pasti di dalam hatinya masih ada aku. Tunggu sampai aku menyelesaikan masalah Su Fei ini, aku pasti akan membuatnya kembali padaku. Presiden Lin, apakah perayaan kali ini perlu mengundang beberapa teman Anda? Kamu kirimkan undangan ke semua orang yang bertanda bintang di kontak ponsel saya. Baik, Presiden Lin. Lindsay paling suka melihatku memakai kemeja putih. Hari ini aku akan memakai ini untuk menemuinya. Ayah, ibu, mengapa kalian datang ke sini? Memangnya kenapa? Memangnya aku tidak boleh datang? Kalau aku tidak menelepon Su Fei, aku tidak akan tahu kalau kamu sudah pindah rumah. Lalu bagaimana dengan rumah besar yang dulu itu? Apa kamu sedang bertengkar dengan Lindsay? Dengar ya, Lindsay itu anak yang baik, kamu harus serius dengannya. Kedatangan kami kali ini, ingin bertemu dengan keluarganya, dan segera menentukan hari pernikahan kalian.
Ibu tenang saja. Aku sedang bersiap untuk melamar Sisi. Coba kamu lihat. Lindsay adalah anak yang sangat pengertian. Perayaan pembukaan perusahaan barunya saja, dia masih ingat untuk mengundang kami. Ternyata dia juga mengundang orang tuaku. Dia memang masih ingin menikah denganku. Dan ingin mendapatkan restu dari keluargaku. Lindsay, kamu memang belum bisa melupakan aku. Ini semua berkat Chen Yu, yang waktu itu di Zhaoyuan, sudah memberikan undangan untuk kami. Kalau tidak, acara semegah ini, seumur hidup pun kita tidak akan bisa datang ke sini. Omong-omong, Chen Yu kan sudah dipecat. Seharusnya hari ini dia tidak bisa datang kan? Chen Yu, kenapa kamu bisa ada di sini? Memangnya kenapa aku tidak boleh datang? Bukankah kamu dengan Su Fei? Itu hanya main-main saja. Kami sudah bercerai. Aku sudah lama menikah dengan Lindsay. Perayaan hari ini pun, dialah yang menyelenggarakannya untukku. Hei, apakah kamu sudah dengar? Presiden Lin hari ini menyiapkan sebuah kejutan besar untuk kekasihnya. Benarkah? Romantis sekali. Kejutan? Sudah kuduga Lindsay masih mencintaiku. Hari ini dia akan berbaikan denganku di hadapan semua orang. Jangan melamun, ayo pergi. Kita pergi ke perayaan bersama. Ayo. Jalan. Putraku, perusahaan yang kamu rintis sebelumnya, apakah sebagus milik Sixi? Semuanya kurang lebih sama. Kami berdua adalah orang yang hebat. Lagi pula kita adalah keluarga. Tidak perlu dibandingkan. Ayo pergi. Memang mirip denganku. Presiden Lin, jam tangan yang Anda minta, sudah saya siapkan. Bagus sekali. Presiden Lin, apakah Anda benar-benar yakin hari ini akan mengumumkan hubungan Anda dengan Presiden Gu? Saya takut dunia luar akan mengatakan, Anda mengandalkan grup Gu. Aku memang ingin mereka bicara. Aku ingin mereka semua tahu bahwa aku, Lindsay, berdiri di sini berdasarkan kemampuanku sendiri. Aku pantas bersanding dengan Gu Yehan, baik sebagai mitra bisnis maupun sebagai istri. Saya mengerti. Para tamu sekalian, sekarang marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut penyelenggara perayaan ini, pendiri sekaligus presiden dari Lin Design, yaitu Ibu Lindsay, untuk naik ke atas panggung memberikan sambutan. Terima kasih semuanya, karena di tengah kesibukan kalian, sudah berkenan menghadiri perayaan desain Lin Group. Di sini, selain berterima kasih kepada kalian, saya juga ingin berterima kasih kepada seseorang yang spesial. Dialah orangnya. Saat saya merasa tersesat, dia memberi saya kekuatan. Dialah orangnya. Saat saya merasa rapuh, dia memberi saya petunjuk arah. Dialah orangnya yang menyadarkan saya bahwa pasangan yang baik adalah seseorang yang bisa membantu kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Putraku, kamu dengar itu? Sisi sedang membicarakanmu. Ibu, pelankan suaramu sedikit. Ini semua memang sudah kewajibanku. Chen Yu, kamu sungguh pria yang sangat beruntung bisa menikahi istri secantik dia. Terima kasih. Hari ini, untuk suami saya telah menyiapkan sebuah kado yang spesial. Ini adalah jam tangan rancangan saya sendiri. Karena saya ingin memberikannya kepada orang yang paling saya cintai. Kenapa jam tangan itu berwarna hitam? Bukankah Ayu kita ini paling suka warna biru? Ibu tidak mengerti. Warna biru itu terlalu kuno. Sixi punya selera yang bagus. Dia tahu di acara seperti apa. Harus memberikan hadiah yang tepat. Benar sekali, yang penting keluarga kita bahagia, bukan begitu? Orang itu adalah dia adalah Presiden Grup Gu, Tuan Gu Yehan. Lindsay, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang bersandiwara lagi padaku. Sisi, apakah ada semacam kesalahpahaman? Saat Xiao Yu datang pagi tadi,
Dia masih tampak sangat bahagia. Tuan Chen, Nyonya Chen, mohon maaf, berdasarkan perintah dari Presiden Lin sebelumnya, kami hanya mengundang 2 orang yang ada di buku kontak. Tuan Chen Yu ini sama sekali tidak ada dalam daftar undangan kami. Sekarang, aku rasa aku perlu mengklarifikasi sesuatu bahwa aku dan Tuan Chen Yu, sejak 1 bulan yang lalu, sudah berpisah. Aku sudah memulai hidup baruku. Tidak mungkin. Ayu sudah memberitahuku segalanya, bahwa kamu sudah hamil. Aku bahkan sudah membayangkan menimang cucu. Chen Yu, dia sudah menikah. Sedangkan aku sudah memiliki suamiku sendiri, yaitu Tuan Gu Yehan. Itu hanya pernikahan palsu. Hanya untuk menolong temanku. Lindsay, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Bagus sekali. Pernikahan palsu? Seorang teman yang membutuhkan adikku mengorbankan 10 tahun masa muda dan kerja kerasnya untuk membantunya, dan kamu pikir dia layak mendapatkan drama pernikahan palsu ini hanya untuk membohongi semua orang? Chen Yu, sebagai orang yang tak tahu terima kasih, kami, keluarga-keluarga Lin, tidak akan pernah sudi menerimamu. Dasar kurang ajar, beraninya kamu melakukan hal seperti ini. Ayah, dengarkan penjelasanku. Kamu telah mempermalukan keluarga-keluarga Chen, benar-benar memalukan. Ayah memukulku? Kamu sungguh bodoh. Nak, bagaimana bisa demi orang asing? Kamu menyakiti hati Sixi? Aku tidak salah. Aku hanya menolong seorang teman. Aku tidak melakukan apapun dengan Su Fei. Ini bukan selingkuh. Sungguh merusak moral. Logika pria parasit ini memang berbeda. Chen Yu, karena sudah sampai di tahap ini, lebih baik kita berpisah secara baik-baik. Menurutku, tidak perlu membuat segalanya jadi sekacau ini. Sixi, dengarkan penjelasanku. Ini adalah acara perayaan istriku. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Pergi? Atas dasar apa? Perusahaan ini ada berkat kerja kerasku. Lindsay, kamu jangan berkhianat setelah dibantu. Kerja kerasmu? Maksudmu adalah mencuri teknologi inti dari perusahaan adikku, lalu pindah ke Zhao Yuan Group, begitukah? Omong kosong apa itu? Aku bicara omong kosong. Oh iya? Ada kabar baik untukmu. Teman baikmu itu, istri barumu Su Fei, karena diduga mencuri rahasia dagang dan transaksi ilegal, sudah ditangkap oleh polisi. Demi uang, dia sudah menjual semua hasil kerja keras yang kamu banggakan itu, hingga tidak bersisa sama sekali. Dan orang selanjutnya yang akan polisi cari adalah dirimu. Tidak mungkin. Aku tidak tahu apa-apa. Itu dia. Ini perbuatan wanita tak tahu malu Su Fei itu. Dia bahkan mencuri $1 juta milik kakakmu. Aku tidak bisa menemukannya. Aku telah ditipu olehnya. Akulah korbannya. Apakah Anda seorang korban atau bukan? 1 panggilan telepon akan membuktikannya. Aku beritahu kamu Chen Yu. Tadinya aku ingin memberimu harga diri, tapi sepertinya tidak perlu lagi. Sixi, aku tahu aku salah. Aku benar-benar mengaku bersalah. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Lindsay, aku salah. Aku mohon maafkanlah aku sekali lagi. Beri aku 1 kesempatan lagi. Chen Yu, segalanya sudah terlanjur seperti ini. Itu karena perbuatanmu sendiri yang mengundang petaka. Jangan menyalahkan orang lain. Petugas keamanan, seret dia keluar. Jangan lakukan itu. Jangan berteriak lagi, hanya mempermalukan diri sendiri. Cepat pergi. Mohon maaf kepada para hadirin atas keributan ini. Sekarang, aku umumkan, keluarga Lin akan bekerja sama dengan grup Gu untuk menjalin kemitraan yang mendalam dan berjangka panjang. Dan aku juga akan bersama istri tercinta Lindsay. Untuk menghabiskan sisa hidup bersama.